Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Masih di Jepang, Kamas. Jadi kita dari Motegi, kita menyempatkan diri untuk jalan-jalan. Saat ini IBB lokasi sudah di Tokyo, Cak, di Asazuka, Kang Mas ya. Jadi teman-teman, kita santai dulu. Saya bisa lihat nih, Asazuka. Wow. Nah, teman-teman, IBB nge-share kesampaian mengenai beberapa teori yang bersebaran sekarang ya. Jadi pertebaran tentang adanya konspirasi yang menyebut bahwa Peko Bagnaya ini kalah kemarin itu gara-gara sabotase atau settingan lah. Gila Mas backgroundnya ya, lihat tuh, backgroundnya keren banget, Cak. Asazuka yang legend banget. Nah seperti ini ya, kita jalan-jalan dikit lah ya, bisa tahu ya. Jadi Cak, ada teori yang berkembang yang menyebutkan bahwa kemenangan Marquez di 2025 ini ya, 2025 ini world title adalah berkat bantuan Dorna. Ini berkembang di beberapa fans grup di Facebook dan juga beberapa kanal yang WP lihat. Cukup membuat WP harus membuat video ini, Cak. Nah, teori-teori tersebut nongol gara-gara sama tahu sendiri bahwa kenapa Marc Marquez mendominasi sekali, dan kemudian kenapa setelah Marc Marquez juara dunia kok seolah-olah ya teman-teman performa dari Peko langsung melejit. Ini juga menjadi salah satu perbincangan dari para teman-teman yang sepertinya fokus bahwa kemenangan Marquez ini tidak murni. Nah itu yang kita tangkap ya. Terus yang menjadi juga IBB tergelitik adalah teori konspirasi yang menyebut Ducati memang sengaja mempersulit motor Peko ya agar Marquez juara dunia. Ini teori berkembang gara-gara performa Peko yang betul-betul hilang, Cak. Bisa kita katakan Peko is not like Peko seperti biasanya. Peko bener-bener tanpa taji dan motornya bener-bener problem. Nyaris kalau kita lihat dia ada performa yang bisa membuat dia seperti Peko yang kita kenal, Cak. Jadi teori tersebut digabung-gabungkan, Cak, kalau kita lihat karena kita tahu sendiri Peko betul-betul tak terjamah di Motegi ya. Peko sampai melebarkan gap hingga 4 detik. Bayangin aja. Marquez terlihat kesulitan dan Marquez bisa mencoba mendekati, tapi termaintain ya kalau nggak salah terakhir 2 detikan ya, dan kembali lagi ke 2,4 detik ya. Jadi memang mendekat, Cak, Marquez. Tapi Marc setelah itu ya menjauh kembali pada last lap karena Marc memang mengendorkan tekanannya sendiri, sebab itu emosional banget. Bahkan kita dapat informasi Marc di dalam helm itu sampai mau menangis ya, menangis malahan ya katanya. Dia merasa nggak percaya setelah kesulitannya dia bertahun-tahun dia bisa merasakan kemenangan world title 2025. Ini adalah sebuah mimpi yang tak pernah terbayangkan, sebab dia pernah berpikir untuk pensiun yang pertama ya, gara-gara dia udah nggak punya rasa pede, bahkan dia ragu dia masih punya skill. Itu yang dikatakan padanya. Nah, kita kembali kepada Peko. Teori tersebut akhirnya menjadi sebuah keyakinan, Cak, kalau kita lihat bahwa semua yang terjadi pada Marc antara maksudnya juara dunia ini adalah skenario yang memberikan kemenangan dengan cara yang tidak elok ya, karena mempersulit motor Peko ya. Terus kemudian membuat Marquez bisa mendominasi. Itu yang kita tangkap, Cak. Tapi kemudian, Cak, kemudian kita mengintip dari semua yang sudah terjadi. GP coba ingin memberikan pencerahan kesampaian semuanya. Jadi biar kita bisa berpikir lebih lebih wajar lah, nggak yang celeneh gitu. Oke, sekarang bagaimana opini IBB dengan semua konspirasi teori yang bermunculan dengan kemenangan Marc Marquez? Melaporkan ini langsung ya IBB dari Jepang ini di Tokyo. Sudah sampai juga tahu nih apa opini IBB. Jadi teman-teman, teori konspirasi
yang terjadi atau yang sekarang kita dengar bahwa Marquez juara dunia gara-gara dibantu membuat performa Pecco kesulitan dari kacamata IWB tidaklah make sense atau nggak logis. Kenapa? Yang pertama, sekelas Ducati, sama tahu Ducati pusing, Cak, benar-benar pening kepalanya. Ya, bahkan kita mendapatkan informasi internal bahwa dari Ducati sendiri meeting berkali-kali karena Gigi tidak happy dengan performa yang ditunjukkan oleh Pecco dan mereka kebingungan karena mereka merasa dengan spek yang sama, no difference antara motor Pecco dan Marquez. Tapi bagaimana hasilnya bisa berbeda? Itu sampai menjadi sebuah topik yang membuat Gigi Dalina, Tardozzi nggak bisa tidur, Cak. Mereka bingung gitu loh, karena motornya sama. Terus yang kedua adalah kenapa kok tiba-tiba bisa melejit Marquez gitu. Pada saat di MotoGP kemarin ada dua, Cak, analisa IWB ya. Yang pertama, IWB sudah tekankan berkali-kali ya teman-teman bahwa Marc Marquez targetnya di MotoGP adalah juara dunia, teman-teman, World Championship. Ya, gila, masih cakep banget sih, Cak. Bisa melihat nih, kuilnya, Cak, lihat. Gokil, Mas. Cakep sekali. Jadi World Championship targetnya. Dan pada saat memberikan informasi ke media, target World Championship tersebut membuat Marquez sangat mengontrol. Ya, mengontrol dia punya space, mengontrol dia punya emosional dan ambisi supaya dia tidak lebih ke distract nih. Cakep banget ya. Supaya Marquez tidak melakukan kesalahan karena sekali aja ya melakukan kesalahan maka dia crash aja. Maka mimpi Marc Marquez yang sudah dicita-citakan selama bertahun-tahun lamanya untuk kembali juara dunia akan potensi terganggu. Itu ya, Kang Mas ya. Jadi artinya apa? Kenapa MotoGP kemarin Marquez seperti kayak no speed dan sebagainya? Marc sangat hati-hati. Kalau dari kacamata kita ya, IWB, Marc tidaklah mengeluarkan semuanya. Ya, jadi nggak all out, sangat terkontrol. Makanya kemarin ya kita mendapatkan informasi juga pada saat interview ya, ketika Marc melihat dia ditekan oleh John Mir, setelah dia mulai nge-push. Itu kata Marc. Dan ketika nge-push ternyata pace dari Marquez itu lebih cepat dibandingkan dengan Pecco, Cak. Ini juga WP surprise ya, cukup kaget ya teman-teman. Ketika Marquez nge-push, ternyata kecepatannya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Pecco. Nah, lihat, Cak. Cakep ya. Jadi artinya memang Marc ini tidak all out kalau dari opini IWB. Ya, gitu ya teman-teman. Yang pertama. Yang kedua, kenapa Pecco bisa so fast, sangat kencang? Cakep banget, Mas. Masya Allah, keren sih Jepang ini. Kita ngoceh dulu lah. Jadi kenapa Pecco bisa mendapatkan feelingnya? Nah, ini adalah hasil dari pengetesan Misano. IWB sudah info kesampaian semuanya. Marquez dari kacamata IWB memang tidak mengeluarkan sepenuhnya ya skillnya, kemampuannya pada MotoGP karena dia playing safe. Bahkan kita dapat konfirmasi ya kemarin setelah juara dunia ya, pada saat interview Marc itu stres banget ketika melihat motor Pecco keluar asap. Nah, ini menarik ya. Dan kita ngatur napas dulu, Cak, lari-lari WP. Dan teman-teman, sejauh ini juga kita penasaran ya, ada apa dengan motor Pecco? Kok ada asapnya? Tapi dapat konfirmasi bahwa ternyata memang tidak mempengaruhi performa. Itu good news buat Pecco. Dan Pecco sempat sih melontarkan komennya dia pada saat lihat motornya berasap. Dan jika terjadi sesuatu maka dia akan sangat marah katanya. Ya, I will angry like this katanya. Akan marah seperti serigala. Tapi ternyata alhamdulillah aman ya. Jadi sejauh ini memang nggak ada konfirmasi. Tidak ada konfirmasi dari Gigi Dalina atau Ducati apa yang terjadi dengan motor Pecco. Tapi bisa dikonfirmasi itu tidak mempengaruhi performa
motor Pecco ataupun Ducati ya. Jadi sama jangan kaget kalau secara pace Pecco kemarin walaupun motornya ngebul masih tetap kencang ya. Nah kemarin Cak, kembali lagi kepada Marquez, sangat khawatir sekali. Dia melihat motor Pecco ngebul berkali-kali, dia sangat ketakutan karena potensi oli keluar dari engine itu sangat terbuka ketika ada asap ya, kayak cipratan yang gitu kan. Berarti kan ada oli terbakar terlempar keluar. Makanya dia sangat ketakutan, sebab jika ada oli yang tercecer maka yang jadi korban pertama adalah Mark. Sebab dia di posisi yang kedua dan Mark saat itu akhirnya menahan speed. Makanya jangan kaget kalau dia menggantung di kisaran 2 detikan. Itu pun kita lihat sempat 1,8 ya kan. Dan pada akhirnya dia santai terakhirnya santai di 2,4. Oke, jadi panas banget Cak. Gitu ya teman-teman. Jadi artinya apa? Artinya teori konspirasi itu tidak logik ya, karena IWP sudah share ke sana semuanya. Pecco memang menemukan bahwa motornya jauh lebih getting better ketika menggunakan suspensi dari GP24. Makanya dia kekeh banget untuk mengganti suspensi tersebut ya, walaupun Ducati juga mengizinkan, nggak masalah memang kalau dia merasa oke, dia happy. Ngomong kita ada Anais ya dari Prancis Motul ya, jadi teman-teman MotoGP kalau datang ke France please call Anais. Call me. Yes, thank you Anais. You're welcome. Ya, jadi gitu Cak ya. Artinya kalau kita merunut semuanya memang terkoneksi Cak, antara yang terjadi pada Pecco ya, istilahnya kebetulan gitu ya, dia menemukan feelingnya return back setelah ngetes suspensi, dan ternyata dia juga mengatakan bahwa semuanya membuat dia pede untuk masuk di luar tikungan. Sementara Marquez menahan, dan kita akan lihat Mandalika oke. Mandalika WP nggak terlalu gimana sama Mark ya, karena Mark memang dari sejarahnya not so good ya di Mandalika, nggak yang bagus banget. Tapi kita akan lihat setelahnya, setelah Mandalika ada Phillip Island, ada Valencia dan sebagainya, kita akan tunggu saja nanti ya. Jadi teori tersebut ya, WP bisa katakan WP nggak setuju dengan teori konspirasi yang tersebar bahwa juara dunia Marc Marquez. Kita tanya Cak Harel aja. Cak, sama percaya nggak sih ada teori konspirasi kemenangan Marc Marquez World Title itu adalah konspirasi dibantu Dorna dan Pecco dibikin pelan. Setelah juara dunia baru dibikin kencang. Menurut saya anything possible. Berhubung saya juga pencinta konspirasi, jadi sepertinya ya itu possible juga. Oke, ini namanya konspirasi itu kan memungkinkan, ya kan? Tapi kan belum tentu terjadi. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu sepertinya kita ya maklumi ya, dimaklumi. Ini menarik, boleh ya? Dipercaya, boleh nggak percaya. Tapi kalau saya sendiri, dia 50-50 lah. 50-50 ya. 50-50 lah. Di satu hanya sisi, Tuhan ya. Iya betul. Di satu sisi, Marc Marquez memang jago ya skillnya. Dari dulu memang jago. Ya kan, tapi di satu sisi namanya bisnis, ya kan, jadi mungkin ada ya we don't know. Kita nggak tahu ya ada konspirasi apa di balik itu, tapi ya seperti itulah. Kalau dari aku sendiri 50-50 aja. Siap, jadi ini menarik ya, ada point of view dari Cak Harel yang ternyata 50-50. Oke Cak, matur nuwun Cak. Siap. Nah, jadi memang kita ya nggak bisa nyalain juga sih Cak, ada apa namanya, ada opini-opini yang mengatakan demikian. Walaupun tentu kita kembali ke sampai sendiri, WP sebagai penggemar MotoGP memiliki opini seperti itu, memiliki opini dan analisa seperti itu yang mungkin secara kebetulan terjadi. Dan teman-teman, kalau kita ngomongin konspirasi, tentu kita juga bertanya nih, kalau memang konspirasi Marquez sengaja ya dibikin kenceng kasarannya, Pecco di sabotase, kenapa nggak dari dulu Cak? Gitu loh, maksudnya di Honda pun kan bisa aja. Justru Honda marketnya besar, Marquez bisa saja juara dengan Honda ya, jadi dibantu dengan apapun itu. Dan sebenarnya kalau kita melihat regulasi pun udah jelas sekali ya, untuk pabrikan Jepang juga dibantu ya. Yang jelas kita tunggu seperti apa, tapi yang jelas juga WP katakan congratulations buat Marc Marquez, apapun itu monggo saja teori konspirasi. Yang jelas Marquez World Title. Selamat buat Marc setelah menunggu hampir 5 tahun dan akhirnya Marquez bisa menyamai Valentino Rossi. Sekarang justru dari kacamata WP Rossi deg-degan Cak ya, sebab kita melihat
dari performa, dari skill Marquez yang tidak juga turun ya, tetap kuat. Ini akan membuat pastinya ya, membuat Rossi tidak nyenyak tidurnya aja. Oke Kang Mas, update IWP langsung dari Tokyo saat ini setelah dari Motegi. Semua cerah semuanya. Sekarang Saman komen di bawah. Kira-kira Saman percaya nggak sih adanya teori konspirasi sabotase pada Peko? Saman komen di bawah. Halo. Dan sebisa kalau Saman suka video ini, Saman like, share, dan subscribe. Ojo dari Kang Mas sama sholat lima waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat